Kita sering banget kan mikir kalau spiritualitas itu sesuatu yang rumit, yang penuh ritual, yang butuh pengorbanan besar. Nah, di sini kita bakal coba bongkar gagasan itu. Gimana kalau ternyata jalan menuju ketenangan iman itu justru tersembunyi di hal-hal yang paling kita anggap sepele? Nah, ini dia pertanyaan intinya, ya kan? Apa sih yang harus saya lakuin biar Tuhan ridho? Pertanyaan ini udah melahirkan ribuan buku, perdebatan panjang, bahkan perjalanan spiritual yang jujur aja kadang melelahkan. Tapi, jangan-jangan selama ini kita nyarinya di tempat yang salah. Betul kan? Otak kita tuh langsung kepikiran hal-hal yang heboh. Naik gunung buat bertapa, ibadah semalaman suntuk nggak tidur, atau nyumbangin semua harta benda. Kita seolah-olah ngebangun gambaran kalau keriduan Tuhan itu harus direbut dengan susah payah. Tapi coba deh kita renungin kutipan ini. Makan, minum, aktivitas paling dasar yang kita lakuin setiap hari tanpa mikir. Konsep ini benar-benar ngejungkir balikin semua ide kita soal aksi heroik tadi. Ternyata Tuhan itu nggak minta kita jadi pahlawan super. Dia cuma minta kita jadi manusia yang bersyukur. Sesederhana itu. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Gimana caranya nemuin Tuhan dalam keseharian kita? Kita bakal lihat gimana hal-hal yang kita anggap remeh ternyata bisa jadi ibadah yang nilainya luar biasa. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada jalan yang diharapkan. Hal-hal besar yang mungkin kita cuma bisa lakuin sesekali seumur hidup. Tapi di sisi lain, ada jalan sehari-hari, sesuatu yang tersedia buat kita setiap jam, setiap hari. Ini bukan berarti yang besar itu nggak penting ya, tapi ini nunjukin kalau pintu menuju keridhaan Tuhan itu selalu kebuka lebar, bahkan pas kita lagi makan siang. Bahkan sampai hubungan intim suami istri pun bisa dihitung sebagai ibadah, sebagai sedekah. Mengejutkan kan? Ini nunjukin kalau Islam itu nggak misain antara urusan dunia sama akhirat. Semuanya itu satu paket. Spiritualitas itu bukan kayak jubah yang kita pakai pas lagi ibadah doang, tapi udah jadi kulit yang nempel terus di diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang mungkin kedengerannya agak aneh, bahkan radikal. Bagian kedua, kekuatan dari diam. Gimana kalau saya bilang, kadang-kadang nggak ngapa-ngapain atau bahkan tidur, itu bisa jadi ibadah terbaik kamu? Gimana ceritanya diam atau tidur bisa jadi perbuatan baik? Di dunia yang sekarang ini nuntut kita buat terus produktif, bergerak, berkarya, ide ini kedengerannya kayak alasan buat malas-malesan. Tapi tunggu dulu. Logikanya justru dalam banget dan relevan banget buat zaman sekarang. Coba pikirin gini, pas kamu lagi tidur atau cuma diam di rumah, lidah kamu nggak lagi ngegosip, tangan kamu nggak lagi ngambil yang bukan haknya, dan pikiran kamu nggak lagi ngerencanain hal yang jelek. Dalam diam, kamu itu secara aktif lagi ngehindarin potensi dosa. Ini bukan kemalasan yang pasif, ini adalah perlindungan yang aktif. Kutipan ini tuh ngena banget buat hari ini. Di zaman media sosial yang isinya penuh fitnah dan godaan, kadang-kadang tindakan paling spiritual yang bisa kita lakuin adalah matiin HP, terus tidur. Istirahat jadi semacam benteng kita dari semua kebisingan dan keburukan di dunia luar. Nah, ini ngebawa kita ke pergeseran filosofis yang lebih dalam lagi. Dari yang tadinya ngerasa harus ngontrol hidup, jadi sadar posisi kita dalam sebuah rencana yang jauh lebih besar. Jadi, ada cerita tentang seorang cendekiawan dari aliran Mu'tazilah, sebuah kelompok yang sangat percaya sama kekuatan kehendak bebas manusia. Filosofi hidupnya simpel, takdirku ada di tanganku sendiri, kalau aku mau, aku pasti bisa. Tapi sebuah obrolan intim dengan istrinya di suatu malam, ternyata ngeruntuhin seluruh bangunan filosofi yang udah dia bangun bertahun-tahun. Sebuah momen yang sangat manusiawi yang mengubah segalanya. Jadi, setelah mereka berhubungan, istrinya nanya, apakah kamu masih mau lagi? Dia jujur, dia jawab iya. Terus istrinya ngelontarin pertanyaan simpel ini, yang ternyata jadi pukulan telat buat egonya. Kalau kamu bisa ngendaliin segalanya, coba deh, pilih untuk tidak menginginkannya sekarang juga. Dan dia nggak bisa. Di momen itu juga, dia sadar, sebanyak apapun ilmu yang dia punya, dia bahkan nggak bisa ngendaliin keinginannya sendiri. Dia sadar kalau kehendak kita itu terbatas. Kita ini bukan sutradara, kita ini cuma aktor dalam skenario besar milik Tuhan. Inilah bedanya orang biasa sama orang bijaksana. Orang biasa nanya, apa ya rencanaku buat besok? Tapi orang bijaksana nanya, apa ya rencana Tuhan buatku besok? Ini adalah pergeseran dari arogansi ke kerendahan hati.
Jadi, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Gimana caranya kita nerapin kebijaksanaan ini di tengah hidup kita yang sibuk dan serba cepat? Ini nih jebakan yang sering banget kita alami. Aku bakal bersyukur nanti deh kalau cicilan udah lunas, kalau dapat promosi, kalau anak-anak udah gede. Kita nungguin kondisi yang sempurna buat bersyukur. Padahal kondisi yang sempurna itu namanya surga, bukan dunia. Tuhan itu nggak bilang, aku akan kasih kamu sorga nanti. Dia bilang, buah-buahan dan hasil bumi itu disediain buat kita nikmati. Di mana? Ya di sini. Kapan? Ya sekarang. Syukur itu bukan tujuan akhir. Syukur itu kendaraannya. Jadi, inilah jalan sederhananya, terangkum di sini. Makan dengan sadar, istirahat tanpa ngerasa bersalah, cintai keluarga, nikmatin hal-hal biasa, dan terima kalau kita emang nggak pegang kendali penuh. Nggak ada yang rumit kan? Justru disinilah letak keindahan dan kemudahan agama ini, sesuatu yang mungkin sering kita lupain. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kehidupan spiritual kamu itu nggak terpisah dari kehidupan sehari-harimu. Ia justru tersembunyi di dalamnya. Di dalam secangkir kopi pagimu, di perjalanan ke kantor, di waktu istirahatmu. Disitulah letak keridoan Tuhan.